Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisab bihablillahil matin wazzajarna anit tafarruqi wat tanazu'il ladzi yuaddi ila dha'fi quwwatil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih Masjid Jakarta Islamic Center rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah memasuki malam ke-12 bulan suci Ramadan tahun 1433 Hijriah. Semoga seluruh amal ibadah kita khususnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menghantarkan kita untuk meraih husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Tema kajian kita pada malam hari ini sesuai dengan yang disusun panitia adalah tentang faktor-faktor penyebab kemunduran umat Islam. Kalau kita perhatikan sejarah perkembangan Islam mulai zaman Rasul sampai sekarang, maka dapat kita petakan bahwa sejak Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah tahun 1 Hijriah sampai abad ke-7, Islam mengalami perkembangan yang luar biasa. Kalau selama di Makkah Rasul mendapatkan intimidasi, mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh kafir Quraisy, maka setelah beliau hijrah ke Madinah, Islam telah jaya, bukan hanya sebagai agama yang mengajarkan ibadah kepada Allah, tapi praktek kehidupan Rasul di Madinah mencerminkan kehidupan seorang kepala negara yang mampu memimpin masyarakat yang heterogen. Ini fakta sejarah. Beliau wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, berhasil melakukan konsolidasi internal. Umat Islam ada yang mulai murtad, ada yang mulai menolak bayar zakat, maka Abu Bakar lah orang yang berhasil menghadapi mereka, sehingga kepemimpinan beliau 2 tahun telah menjadikan umat Islam kokoh kembali, karena beliau tegas, siapa orangnya yang murtad, menolak bayar zakat, faktuluh, mereka perlu diperangi agar sadar kembali kepada agama Islam. Ini fakta sejarah. Pada masa Umar bin Khattab, Islam telah berhasil menaklukkan 2 negara adidaya waktu itu, Persia dan Romawi, sehingga Islam sudah menjadi negara superpower. Kalau zaman Rasul, kekuasaan Islam baru di Jazirah Arab. Pada masa Umar telah merambah wilayah-wilayah yang dulu dikuasai Persia dan Romawi, ditaklukkan oleh Islam, sehingga Islam saat itu disegani oleh seluruh dunia. Padahal umur agama Islam di Madinah belum mencapai 25 tahun. Subhanallah. Jadi begitu cepatnya, nggak ada 1/4 abad, nggak ada 25 tahun, beres semua. Kita merdeka udah 67 tahun, ya, masih amburadul ya kan. Ini perlu kita introspeksi, ya, kita muhasabah. Nanti pada masa dinasti Bani Umayyah, Islam telah berhasil menaklukkan Eropa, sehingga pada tahun 711 Miladiyah seorang panglima perang Tariq bin Ziyad telah berhasil merebut Eropa, dan nanti dilanjutkan dengan berdirinya dinasti yang ada di Eropa, Bani Umayyah dari Eropa, ya. Dan itu bertahan lebih dari 7 abad. Subhanallah. Islam pernah jaya di Eropa, sehingga melahirkan cendekiawan Muslim. Al-Andalusi itu adalah ulama-ulama yang luar biasa, termasuk pengarang Alfiya Ibnu Malik. Itu seorang ulama
bukan bangsa Arab, orang Spanyol, ya. Ibnu Malik itu orang Spanyol, Andalusia Spanyol, tapi bisa mengarang kitab Alfiya Ibnu Malik yang sampai hari ini masih dikaji di pesantren di Indonesia, ya, tentang gramatika bahasa Arab, 1000 nadhom, ya, itu luar biasa, padahal bukan orang Arab. Begitu rinci mengkaji ilmu nahwu dan shorof, ya, subhanallah. Nanti setelah dinasti Bani Umayyah runtuh, dilanjutkan dinasti Bani Abbas yang berpusat di Baghdad. Jadi Baghdad itu Irak merupakan negara yang telah berumur panjang dan dulu merupakan pusat kekuasaan Islam. Pada masa dinasti Bani Abbas itu melahirkan ulama-ulama dari berbagai disiplin pengetahuan. Kalau kita belajar tentang biografi Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, kemudian pada masa itu juga muncul Imam Malik, ya, pendiri mazhab Maliki, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, dan Imam Hambali, itu semua hidup pada masa dinasti Bani Abbas. Dalam bidang hadis kita mengenal yang namanya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, itu semua lahir dan hidup pada masa dinasti Bani Abbas. Para ahli dalam bidang filsafat kita mengenal yang namanya Al-Khwarizmi, Al-Farabi, ya. Kita mengenal namanya Al-Ghazali dan seterusnya. Itu semua hidup pada masa dinasti Bani Abbas, dan itu merupakan simbol kejayaan Islam, karena Islam telah menjadi negara hidayah dan sangat kuat pengaruhnya terhadap dunia, menjadi pusat peradaban Islam dunia, subhanallah. Namun setelah Islam memiliki kejayaan selama 7 abad, abad ke-8 Hijriah mulai mengalami penurunan. Puncaknya pada saat hancurnya Baghdad oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Saat itu sungai Tigris yang ada di Irak, ya, itu berubah menjadi tempat pembuangan kitab-kitab umat Islam, bahkan sampai menjadi jembatan penyeberangan kuda, subhanallah. Buku-buku yang ada di Baitul Hikmah yang ada di Baghdad itu diambil oleh tentara Hulagu Khan, ya, kemudian dibuang ke sungai Dajlah, sungai Tigris, kemudian dijadikan jembatan kuda oleh mereka. Betapa karya ulama-ulama dulu luar biasa, hancur musnah oleh Tartar itu. Saat itulah mulai redup dunia Islam. Sungguh pun demikian, Islam masih punya kekuatan politik, terutama 3 titik yang paling dominan. Yang pertama, munculnya kerajaan Safawi di Persia. Yang kedua, kerajaan Mughal di India, sehingga sampai sekarang bisa kita lihat masih ada peninggalan Taj Mahal. Nah, itu adalah peninggalan Mughal, ya. Kemudian juga yang berpusat di Istanbul, Turki. Sampai hari ini pun masih kita buktikan Turki masih merupakan peninggalan negara Islam yang luar biasa. Di sana saya pernah ke sana melihat museum Topkapi, ya, sampai menyimpan pedang Rasulullah, pedang para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya, ada semua. Rambut Rasul, gigi Rasul yang tanggal ketika perang Uhud itu sampai hari ini masih tersimpan di Museum Topkapi Istanbul, menunjukkan betapa jayanya umat Islam saat itu. Tetapi umat Islam mulai abad ke-8 Hijriah mulai mundur. Puncaknya ketika kita umat Islam, negara-negara Islam dijajah oleh Eropa. Indonesia dijajah oleh Belanda, pernah juga oleh Portugis, ya kan, pernah juga oleh Jepang. Malaysia dijajah oleh Inggris, ya kan, Mesir dijajah oleh Prancis. Banyak negara Islam dijajah oleh orang-orang Eropa, sehingga kita mengalami kemunduran. Kalau kita renungkan, kenapa kita mundur? Padahal semula kita maju, ya. Bahkan seharusnya abad ke-15 Hijriah, 33 tahun yang lalu, itu kalau kita baca sejarah, semaraknya dunia Islam, kita akan bangkit kembali
abad kebangkitan dunia Islam 33 tahun lalu. Tapi sekarang belum terbukti. Kenapa kita mundur? Nah, ini yang perlu kita cari faktornya. Pertama, karena iman umat Islam sudah mulai lemah, sehingga semangat juang, semangat jihad itu kendor. Ketika kita lemah jiwanya, lemah imannya, mudah diinjak-injak oleh orang kafir. Imannya lemah, bisa ditukar dengan supermi, bisa ditukar dengan uang. Bahkan sangat disayangkan hal ini juga menimpa para kiai. Sangat disayangkan, imannya lemah. Padahal Allah menjamin, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan pernah rendah diri, merasa minder, ya. Jangan pernah sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian akan senantiasa jaya, menang di atas asal kalian beriman. Ini janji Allah. Maka disinilah kenapa dakwah Rasul itu 13 tahun penanaman iman di Mekah lebih dahulu. Sebelum syariat Islam, sebelum akhlak dan seterusnya, maka pertama fondasinya akidah dulu. Disinilah pentingnya kita mendidik anak akidahnya dulu, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh kemajuan zaman. Allah contohkan ketika Luqman Al-Hakim mendidik anaknya, pertama kali dalam masalah iman, ya kan? Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inilah contoh konkret pentingnya iman. Jadi mundurnya umat Islam faktor utama adalah karena imannya lemah. Yang kedua, dampak dari iman yang lemah ini menyebabkan syariat yang diturunkan Allah kurang diperhatikan. Orang berdebat ke sana kemari hanya masalah kunut, ya kan? Orang berdebat ke sana kemari hanya masalah pakai Allahumma shalli ala Muhammad, langsung Muhammad saja, enggak pakai Sayyidina. Enggak ada manfaatnya itu. Ya. Orang berdebat masalah furu'iyah khilafiyah. Disinilah semangat syariat Islam jadi kendor. Maka di sini perlu tumbuhkan kalau kita ingin jaya. Pertama, iman berkokoh. Yang kedua, syariat ditegakkan dengan baik. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqim fattabi'uh, kata Allah, ini jalan Islam yang benar, yang lurus, jangan pernah kau tinggalkan, ikuti saja Islam ini. Enggak usah cari penafsiran ke sana kemari yang aneh-aneh sehingga jauh dari semangat agama. Di sini pentingnya komitmen kita untuk menegakkan syariat Islam. Dimanapun kita berada, mari tegakkan syariat Islam. Kalau toh tidak pada level negara, minimal level pribadi kita, level keluarga kita, level masyarakat kita. Bagaimana mungkin syariat Islam dijalankan kalau pemimpinnya kafir, kan begitu kan? Disinilah pentingnya kita punya komitmen Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu unggul, nggak mungkin akan terungguli siapapun. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, akibat dari iman yang lemah, komitmen syariat yang juga kurang, ketiga adalah lemahnya ukhuwah Islamiyah. Ya. Hanya masalah perbedaan madhab jadi ribut, hanya perbedaan masalah furu'iyah jadi berantem, ya kan? Bahkan kadang-kadang sekarang ini sudah bergeser, Pak. Kalau masalah furu'iyah khilafiyah nggak masalah, ya. Berbeda pendapat nggak masalah katanya. Yang jadi masalah berbeda pendapatan. Nah, ini yang repot juga ini. Fulus lagi orientasinya kan. Sehingga kadang-kadang ini maaf dengan ustadznya jadi nggak benar gitu kan. Nggak apa-apa kita beda pendapat, yang penting jangan beda pendapatan. Nah, ini yang repot ini kan. Orientasinya fulus ini kan. Di sini pertama iman yang lemah, kedua syariat yang tidak ditegakkan, yang ketiga ukhuwah yang lemah. Maka di sini Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada agama Allah, jangan pernah bercerai-berai. Maaf, sebenarnya untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, ya, Idul Adha itu bisa cari solusi supaya menjadi akur di antara kita. Ya. Cari solusi bagaimana cari penetapan yang sama.
Tapi karena egoisme masing-masing kita, ada yang puasa hari Jumat, ada yang hari Sabtu, ini kan gak bagus kan. Alangkah indahnya kalau umat Islam itu bersatu. Apa sih cari? Kan ridho Allah. Kalau semua mengatakan saya yang paling benar, nah ini yang repot. Semua ijtihad, yang Sabtu ijtihad, yang Jumat ijtihad, maka disinilah pentingnya ada pemimpin yang mampu menyatukan umat sehingga satu kata. Kalau Jumat semua, Sabtu semua. Ini kita harapkan. Mudah-mudahan nanti Idul Fitri tidak ada masalah ya. Karena kalau hitungan hisab sih insya Allah sama. Nah, jadi masalah ukhuwah ini Pak, hanya karena maaf iming-iming materi, yang satu ke A, yang satu ke B ini kan. Nah ini jadi berantem akhirnya kan. Yang A keluar ayat Quran, yang B juga ayat Quran juga ini kan. Ini ukhuwah kita sangat lemah sekali. Ketika ukhuwah kita lemah, terjadilah politik pembelah bambu. Yang satu diinjak, yang itu diangkat. Umat Islam yang satu nih kesini, ikuti saya, dukung saya, fulus. Yang menentang sikat. Nah ini repot. Ini akibat dari ukhuwah yang lemah. Maka disinilah pentingnya bagaimana kita menegakkan ukhuwah Islamiyah. Ini yang paling berat Pak. Apalagi faktanya sudah mulai muncul aliran-aliran dalam akidah, aliran dalam bidang fikih ya kan, aliran dalam bidang tasawuf, aliran dalam bidang politik. Sebenarnya sah-sah saja berbeda pendapat, tetapi bagaimana ukhuwah jangan sampai runtuh. Apa itu ukhuwah? Rasul menggambarkan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyanil wahid yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang beriman satu lain itu adalah bagikan satu bangunan yang kokoh, yang saling memperkuat satu dengan yang lain. Kita juga demikian. Al-muslim kal jasadil wahid yashuddu ba'duhu ba'dan ya. Ada juga yang mengatakan idza ishtaka min udhun tada'a sarjati bil khumma was sahar. Kita umat Islam ini idealnya dalam ukhuwah Islamiyah itu seperti tubuh. Kalau di antara organ tubuh kita yang sakit, gigi sakit Pak, maka mata nggak bisa tidur, ya, badan jadi demam. Ini kalau kita punya ukhuwah, subhanallah. Dengan ukhuwah yang mantap, nggak mungkin kita diadu domba. Ketika kita ukhuwahnya lemah, diadu domba, akhirnya yang menang orang lain. Padahal ketika maaf Pak, kita dikuasai orang lain, nih contohnya di depan mata kita, Rohingya ini ya di Myanmar, orang-orang Islam diusir oleh orang-orang Buddha sampai mereka terpaksa naik perahu menyeberangi lautan luas sampai ke Bangladesh. Ini hari ini Pak masih ada Pak. Di Assam India orang Islam dikuyo-kuyo oleh orang Hindu, masih Pak ya. Bahkan kalau baca sejarah dulu saya katakan tadi, Spanyol pernah dikuasai Islam. Ketika Islam jaya, umat Kristen tetap diperlakukan secara adil ya, mereka dilindungi keamanannya. Tapi begitu abad 14-15 umat Islam mulai terkalahkan oleh orang Kristen tahun 1609, saya hafal betul tahunnya ini, Raja Philip III membuat undang-undang orang Islam yang ada di Spanyol harus murtad, tinggalkan agama Islam, kebudayaan Islam, tradisi Islam, tinggalkan semua, murtad, Kristen, harus masuk Kristen. Kalau menolak masuk Kristen maka diusir dari Spanyol. Ini fakta sejarah, boleh dibaca dalam buku-buku sejarah Islam. Kalau tidak mau masuk Kristen, tidak mau diusir, bunuh mereka. Ini fakta sejarah Pak, boleh dibaca dalam ensiklopedia Islam ya pada masa Raja Philip tahun 1609. Ini fakta terjadi. Maka kalau kita nggak membangun ukhuwah Pak, di Jakarta ini nanti terjadi sangat mengkhawatirkan. Umat Islam diinjak-injak, nanti jangan sekian puluh tahun, 100 tahun, ketika kita lemah, habis Pak. Maka disinilah kita semua harus membangun ukhuwah Islamiyah. Jadi kebenaran Islam ini yang pertama karena faktor iman, yang kedua penegakan syariat, yang ketiga ukhuwahnya lemah, yang keempat masalah ilmu pengetahuan ya. Kita sangat tertinggal dalam bidang sains teknologi, sehingga kita ini masih menjadi
umat yang sekedar menjadi konsumen, produsen laptop, ya kan? Produsen alat-alat canggih, apalagi pesawat terbang, hampir semua dari negara kafir. Ini fakta sejarah. Kita hanya sekedar pemakai aja kan, konsumen. Akibatnya apa? Ya, kekayaan ada pada mereka. Di Jakarta saja, karena kita punya tanah berjualin sama Cina-Cina, sekarang di komplek-komplek Pak mayoritas Cina sekarang. Ini fakta sejarah dan bukti sampai sekarang. Maka disinilah ilmu sangat dipentingkan sekali. Dulu maaf karena kita kurang terdidik, ya, punya tanah luas, ya, dijual untuk kawin, ya kan, dijual untuk nyulatin anak, ya kan. Akhirnya kita minggir, nggak dapat tempat di tempat-tempat kota. Akhirnya mereka yang non Muslim. Ini fakta sejarah. Ketika sekarang kita mulai berkurang Islamnya, mulai kita diinjak-injak. Maka disinilah mari kita sadar untuk memperbaiki keadaan ini. Pertama, perkuat iman. Yang kedua, mari syariat Islam ditegakkan. Yang ketiga, ukhuwah kita jaga betul. Yang keempat, kita harus maju dalam bidang sains teknologi sehingga punya kita SDM yang mumpuni sehingga mampu bersaing dengan mereka. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan menjadikan kita umat yang baik serta husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.